Aku tidak percaya dia sudah mati. Aku akan ke kuburnya untuk mencarinya. Ling Yun, berhenti di situ. Kamu benar-benar tidak patuh, Dik. Mau apa? Aku mau apa? Tentu, sebagai kakakmu, aku akan mengajarimu cara patuh untuk membuatmu diam. Ling Wei, kamu manusia atau hantu? Ling Wei, Kamu benar-benar kembali. Bagaimana mungkin cucu bilang kamu... Itu bukan urusanku. Iya, kamu meninggal dalam kecelakaan. Kamu meninggal dalam kecelakaan. Siapa yang melakukannya? kakak, ini benar-benar kamu. Kamu tidak mati. Xiaoyun, katakan padaku. Siapa yang melukaimu? Itu Ling Cucu. Aku bilang aku akan mencarimu. Dia memukulku dengan botol anggur. Ling Cucu, aku belum mencarimu. Kamu melukai adikku dulu. Aku tidak sengaja. Dialah yang membuat masalah. Hari ini ulang tahunku. Tapi dia bersikeras merusak suasana hatiku. Dia bahkan memakai seragamnya untuk mengutukku. Aku hanya tidak sengaja meleset. Tidak peduli apa alasanmu. Kamu harus dipukul karena melukai adikku. Ling Wei, kita keluarga. Kenapa kamu harus membuat keributan? Cucu adalah adikmu. Dia masih muda dan bodoh. Tidak bisakah kamu mengalah? Ya. Wei. Pasti ada kesalahpahaman. Cucu, mana mungkin dia menyakitimu. Dia juga sedih kalau kamu kenapa-napa. Xiaoyun, tolong bujuk kakakmu dan minta dia berhenti membuat masalah. Betapa baiknya menjadi keluarga yang harmonis. Kesalahpahaman dan kesedihan. Pada hari jadiku yang pertama, merayakan ulang tahun dengan bahagia. Kamu melukai adikku dan mengambil perusahaanku. Dan kamu berani bilang kita keluarga. Jika kamu bilang itu masih keluarga, aku salah tentang kamu selama ini. Ling Wei, apa yang kamu lakukan? Jangan ke sini. Jangan ke sini. Kebaikan dan kejahatan akan dibalas. Orang jahat pantas pergi ke tempat mereka. Pergi ke neraka. Ling Wei, Ingat apa yang aku katakan. ada 6 hukum di dunia manusia. Meskipun kau menjalankan kekuasaan dunia bawah atas namaku, kau harus menentukan kesalahan mereka terlebih dahulu. Sebelum kau bisa menghukum yang jahat. Kita tunggu, situ dia punya siap-siapan dan dia siap bernapas. Sepertinya aku salah lihat tadi, kata dia tuh adalah orang hidup. Huh. Dia hanya pura-pura jadi hantu. Ling Wei, kau tidak mati kan?
Aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang kau dapat sampai selamat. Kenapa kau kembali untuk menakutiku? Dan kau ingin aku masuk neraka? Apa kau pikir kau adalah hakim? Bah. Biarkan aku bilang, kau beruntung selamat. Sekarang Link Group sudah menjadi milikku. Dewan Direksi sudah menyetujuinya. Apa kau pikir kau masih presiden yang berkuasa? Sekarang kau hanya anjing tersesat. Beraninya kau berteriak padaku di sini? Cukup, Ling Cucu. Aku memberimu 3 hari untuk menyegel semua milikku. Semua yang aku miliki dan kembalikan semuanya padaku dalam keadaan utuh. Jika tidak, Ya tidak, apa? Apa kau pikir aku takut padamu? Ling Wei, tunggu aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Dalam 3 hari, jika kau tidak bisa, pergilah ke neraka. Yang akan masuk neraka hanyalah dirimu. Kakak, kita mau kemana selanjutnya? Tentu saja untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Tapi sebelum itu, aku harus mencari tempat untukmu beristirahat. Tapi Ling Cucu sudah mentransfer semua saham perusahaannya. Dan semua uang atas namamu sudah diambil. Kita sekarang tak punya uang sama sekali. Kita bisa pergi kemana? Nona Ling Wei. Kamu adalah Gu Jiang, orang terkaya di Jiangcheng. Kita sepertinya tidak memiliki hubungan apapun. Semua yang Gu miliki hari ini semua berkat kebaikan Tuan Anyu di masa lalu. Dulu saya terlantar di jalan seperti seekor semut. Dialah giok hitam yang menghukum orang-orang jahat yang menindas saya dan memberi saya kesempatan kedua. Ramalan Anda telah tiba. Anda adalah pemilik giok hitam, hakim yang berjalan di bumi, menegakkan hukum atas nama Tuhan. Saya bersedia melayani Anda. Semua kebutuhan Anda di dunia manusia Gu dan semua bawahannya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Begitu. Kalau begitu, siapkan tempat untuk kami. Adik laki-laki saya perlu istirahat. Silakan naik mobil bersama saudara Anda. Villa dan tim medis sudah siap sekarang. Jangan diangkat. Dia pasti punya niat buruk. Apa yang kamu takutkan? Kakak, itu kamu? Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku baru saja kerasukan setan. Aku menyesal. Orang tuaku sudah memarahiku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Langsung ke intinya. Aku bersedia mengembalikan saham dan perusahaan padamu. Sungguh, asalkan kamu bisa memaafkanku. Ayo kita bertemu di suatu tempat. Aku akan membawakanmu perjanjian transfer untuk ditandatangani segera, oke? Kakak, aku mohon. Jangan pergi, itu jebakan. Oke. Oke, setuju. Sampai jumpa besok. Kakak, bagaimana bisa kamu setuju dengannya? Aku bilang, dia pasti sudah memasang jebakan untuk menyakitimu. Aku tahu, menurutku, dia memilih jalur penghakiman untuk dirinya sendiri. Persidangan. Aku memberinya 3 hari untuk mengaku bersalah dan menerima hukuman, dan mendapatkan kesempatan untuk bertobat. Atau melawan dengan keras kepala untuk dirinya sendiri untuk membuka jalan menuju tingkat neraka yang paling dalam. Sekarang sepertinya, dia memilih yang kedua. Aku memberinya kesempatan. Setiap langkah yang dia ambil selanjutnya, dan setiap kejahatan yang dia lakukan, akan terkutuk. Ling Cucu, aku di sini. Cepat keluar dan temui aku. Yo, bukankah ini mantan CEO keluarga Ling Wei? Apa yang membuatmu datang ke sini? Di mana Ling Cucu? Suruh dia keluar menemuiku.
Bukankah kamu bilang ingin membunuhku? Kenapa kamu bahkan tidak menunjukkan wajahmu? Oh, kakakku yang baik, kamu benar-benar berani datang. Hahaha. Benar saja, kamu memang orang seperti itu. Bahkan jika aku memberimu 10 atau 100 kesempatan, kamu tidak akan menghargainya. Kesempatan? Ling Wei, berhenti berpura-pura. Pemilik Ling Group saat ini adalah aku, tapi untukmu... Apakah Kimi Fei mengenal sepatu ini? Proyek ini adalah yang kamu perjuangkan dengan susah payah. Betapa bagusnya sebidang tanah ini. Seberapa dalam pondasinya? Dan seberapa tebal semen yang dituangkan. Jika kamu dikubur di sini, tidak akan ada yang tahu. Hahaha, orang mati. Siapa yang akan tahu bahwa dia dikubur di proyek yang dia bangun sendiri? Hahaha, akhir yang sempurna. Hahaha, ini memang tempat yang bagus, tapi bukan tempatku dikubur. Cocok untuk menguburmu dan sampah-sampahmu yang lain. Ling Wei, teruslah membual. Kau seorang wanita, meskipun sehebat apapun dirimu. Bisakah kau bersaing dengan begitu banyak pria? Siang cepatlah nanti. Aku akan keluar sebentar. Aku tidak ingin melihat adik bayiku dipermainkan sampai mati oleh kalian para pria. Hahaha, oke, perintah Nona Ling. Untuk membuatmu lenyap sepenuhnya. Saudara-saudara, cepatlah. Aku akan memberi imbalan besar setelah selesai. Ya. Aku tidak bisa membunuh orang sembarangan. Jadi, aku akan memberimu satu nasihat terakhir. Keluarlah atau masuk neraka. Sial, hei berhenti pura-pura. Apa kau mencoba menakutiku dengan belati rusak? Saat aku memotong orang, kau masih bermain boneka. Saudara-saudara, ayo. Hancurkan dia dan berikan ke anjing. Nekat. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kau ini apa? Siapa aku? Aku adalah hakim dunia. Di alam baka aku adalah hakim dunia. Aku adalah hakim dunia, menghakimi dosa-dosamu dalam kegelapan. Sial! Tempat apa ini? Pasti ilusi. Jangan main-main, sial. Keluarlah. Aku akan membunuhmu. Kepala terlalu tinggi. Ini tidak mungkin. Apa-apaan ini? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan tubuhku? Scar, kau selalu bertengkar dan berulang kali melanggar larangan dan tidak pernah bertobat. Sekarang kau telah menjadi antek dari orang jahat, fokus pada membunuh orang dan membantu tiran. Kau menganggap nyawa manusia tidak berharga dan menggunakan nyawa orang lain untuk mendapatkan uang. Kau pantas dihukum di neraka tumpukan besi. Kau menyakiti orang lain demi keuntungan dan kekerasan untuk membunuh. Sekarang, aku akan menghukummu menderita jatuh dan digiling setiap hari, dan daging menjadi lumpur, dengan rasa sakit yang menusuk, dan membentuk kembali tubuhmu, berulang tanpa henti sampai kau hancur berkeping-keping. Lari, lari. Tolong ampuni saya, Tuan. Itu palsu, semuanya palsu. Aku tidak mengakuinya, aku tidak bersalah. Terima uang untuk menghilangkan masalah, itu wajar saja. Masih keras kepala, maka gandakan. Aku salah. Aku mematahkan kaki Laoli demi Changge. Dia hampir mati karena tidak punya uang untuk berobat. Aku salah. Aku mengaku. Aku melepaskan Kiang saat dia bertarung untuk wilayah. Aku membakar orang. Maaf, aku salah. Aku petani Sven Babukas apa saja. Aku mengaku kejahatanku. Aku telah membunuh 3 orang. Dan membantu Ling Cucu mengatasi lawan-lawannya. Itu semua salahku. Ampuni aku. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Akui kesalahan dan terima hukuman.
Ada apa? Skarkyang, apakah para idiot itu sudah mati di dalam? Itu hanya seorang wanita. Mereka sudah lama di dalam dan masih belum ada gerakan. Aku akan lihat apa yang sedang kalian lakukan. Ada apa denganmu? Di mana wanita jalang itu? Apa kau membunuhnya? Aku bersalah. Aku mengaku, aku menyerah, aku ingin menyerah. Ada apa denganmu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku bertanya padamu. Di mana Ling Wei? Apa yang kau lakukan padanya? Apa kau tidak mau uang lagi? Monster, monster yang besar. Jangan gigit aku, jangan gigit aku. Aku mengaku, aku. Aku tidak mau digigit sampai mati. Kau gila, kau kembali padaku. Cermin, semua cermin, jangan lakukan itu padaku. Api yang besar. Tolong aku. Aku bersalah, aku mencuri seekor sapi. Ada apa? Apakah mereka semua kesurupan? Ling Wei. Ling Wei. Ling Cucu. Kau ingin bertemu aku. Apa burunya? Ling Cucu, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Bahkan kau ingin mencari seseorang untuk membunuhku. Ling Wei, yang kau lakukan pada mereka, apa yang kau lakukan? Apa yang aku lakukan? Jangan khawatir, kau akan segera tahu. Hantu, jangan bunuh aku. Ling Cucu, kenapa kamu berlari begitu cepat? Bisakah kamu melarikan diri? Dalam 3 hari, semua yang telah kamu lakukan akan mendorongmu ke neraka yang lebih dalam. Setelah 3 hari, putusan akan dijatuhkan sesuai jadwal. Aku menantikan melihat ke level mana kamu akan jatuh. Guru, tolong selamatkan aku. Tolong selamatkan aku. Aku bertemu dengan setan. Aku telah berlatih di 6 jalan selama 40 tahun. Aku telah membunuh 360 setan, 999 roh jahat. Apa asal-usul roh jahat yang kamu sebutkan? Dia adalah kakak perempuanku. Dan iri padaku karena mewarisi bisnis keluarga dan berubah menjadi hantu untuk mengambil nyawaku. Aku hanya orang biasa. Aku benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Guru, tolong guru, tolong selamatkan aku. Akbe, aku benar-benar tidak ingin orang tuaku mengirim orang tua mereka yang berambut hitam ke kuburan. Itu adalah tugasku untuk mengusir setan dan membela Taoisme. Aku akan menangani setan ini untukmu. Kapan dan di mana dia akan muncul besok? Besok pagi, grup Ling akan mengadakan rapat umum pemegang saham. Dia pasti akan membuat masalah. Aku akan memaksanya untuk menunjukkan wujud aslinya. Tolong suruh guru surgawi bersembunyi dan menekannya dalam satu serangan. Besok, aku akan ada di sana. Aku akan mengirim anak buahku ke kota Fuling. Terima kasih, guru. Terima kasih, guru. Kakak, kau kembali. Kau tidak apa-apa, Ling Cucu. Aku baik-baik saja, dia hanya badut. Karena mereka tidak mau mengembalikannya dengan sukarela, maka kita ambil sendiri. Tapi sekarang perusahaan ada di bawah namanya dan direktur perusahaan lainnya. Aku yang mendirikan dan membesarkan perusahaan ini. Tidak ada yang lebih mengenalnya dariku. Saham dan status. Sekarang aku dan dia sudah tidak berada di dunia yang sama. Hal-hal ini sangat mudah bagiku. Kakak, aku merasa kau benar-benar berubah dari sebelumnya. Xiaoyun, apakah kau benci kakakmu yang sekarang? Tidak. Aku lebih suka kakak yang sekarang. Ini adalah dirimu yang sebenarnya. Dulu kau begitu baik kepada mereka. Apa yang mereka lakukan padamu? Mengkhianati dan menghisap darah, dan bahkan mereka menginginkan nyawamu. Orang-orang seperti mereka pantas masuk neraka. Jangan khawatir, mereka akan masuk neraka. Aku sudah bilang. Ibu Ling, barang yang ibu minta saya siapkan sudah siap.
Jika ibu butuh yang lain, ibu bisa hubungi saya kapan saja. Baik. Nanti ibu tidak perlu ikut saya. Saya ingin lihat berapa banyak orang di perusahaan ini yang ikut saya. Berhenti! Siapa Anda dan apa yang Anda lakukan di sini? Kamu tidak kenal saya? Oh, bukankah ini mantan presiden perusahaan, Ling Wei? Berani-beraninya kamu datang ke perusahaan. Teman-teman, kemari lihat. Dia menggelapkan uang perusahaan dan pemegang saham dan kabur dengan pria liar. Dan hampir membuat perusahaan kita bangkrut. Nona Ling. Kabur dengan pria liar. Siapa yang bilang begitu? Panggil kepala keamananmu Wanggang ke sini. Panggil kepala? Kamu suruh aku panggil, aku panggil. Sejujurnya reputasimu di perusahaan lebih buruk dari tikus mati di selokan busuk. Cucu sudah memberi perintah langsung untuk tidak membiarkanmu, si sampah, masuk ke perusahaan. Mas Wang, jangan begitu. Ibu Ling bukan orang seperti itu. Lagi pula, dulu dia baik kepada karyawannya. Waktu ibu saya sakit, Ibu Ling diam-diam membantu saya membayar biaya rumah sakit. Saya tidak percaya dia melakukan hal seperti itu. Diam. Kamu masih mau kerja di sini? Kamu tidak berhak bicara di sini. Masa cucu bohong sama aku? Dia itu pelacur yang bisa ditiduri siapa saja. Dia kabur bawa uang dan pura-pura mati. Kalau cucu tidak mengkhianatinya dan memberitahu kita, aku masih akan dibodohi. Dasar kau anjing tak tahu terima kasih. Kau berani membelanya. Aku pukul kau sampai mati, bajingan. Gosip disebar oleh orang sepertimu. Kau lepaskan aku. Keluar dari sini. Kau, berani-beraninya kau pukul aku di sini. Tunggu saja. Aku tidak percaya. Kau sendirian bisa kalahkan semua satpam di sini? Tunggu. Apa yang kau lakukan? Kau tidak tahu dia itu mantan presiden kita, Ling Wei? Bukankah kau menyuruhku menghentikannya? Oh iya, aku hampir lupa. Ibu Ling mengambil gaji kita dan kabur. Kalau dia tidak masuk penjara hari ini, bagaimana perusahaan bisa membayar gaji kalian? Benar. Betul kan, mantan bosku Ling Wei. Zhou Kai, 3 tahun lalu kamu kehilangan pekerjaan dan terlilit utang. Istrimu ingin menceraikanmu. Kamu berlutut di depan kantorku memohon pekerjaan padaku. Aku melihatmu punya sedikit kemampuan, jadi aku mempromosikanmu menjadi manajer proyek. Aku tidak menyangka, aku baru meninggal 7 hari. Kamu sudah tidak sabar untuk berganti majikan dan menjilat. Aku hanya realistis. Semua orang di perusahaan, semua membencimu. Bahkan wanita pembersih ingin meludahi fotomu. Hanya aku, Zhou Kai, yang masih punya perasaan lama dan bersedia berdiri di sini bicara lebih lama denganmu. Apa kau tidak tersentuh? Manajer Zhou, kamu tidak boleh bicara seperti itu pada Presiden Ling. Saat ibuku sakit, Nyonya Ling lah yang diam-diam membayar biaya pengobatan ibuku. Dia bukan orang seperti itu, pasti ada kesalahpahaman. Memang ada kesalahpahaman. Kamu tidak perlu bekerja lagi. Pergi ke keuangan, ambil uang dan keluar. Manajer Zhou, aku akhirnya dapat pekerjaan ini dan ibuku butuh uang untuk berobat. Kumohon. Jangan khawatir, saat aku ambil alih perusahaan, kamu akan menggantikan pekerjaannya. Ling Wei, apa kau benar-benar gila atau dia takut bawa kembali ke perusahaan dengan dirimu sendirian dan reputasi buruk? Tapi kau datang di waktu yang tepat. Semua direktur mengadakan sidang untuk Presiden Wang, telah mengadakan sidang untuk bekerja sama dengan Presiden Qian. Mereka memintamu naik dan memberikan penjelasan ke seluruh perusahaan. Ada ribuan jalan di dunia, tapi kau bersikeras menghalangi jalan hakim. Bagaimana semut bisa menghentikan gajah? Apa yang terjadi? Bagaimana Ling Wei memiliki aura sekuat itu? Dia tampak seperti orang yang berbeda. Ling Wei, jangan terlalu sombong. Jika kau berani melewati pintu ini hari ini, kau pasti tidak akan bisa keluar dari sini. Kita lihat saja. Jangan khawatir, aku tidak akan melepaskan siapapun yang mengkhianatiku. Cucu, kamu pernah berjanji untuk melakukan sesuatu dengan rapi dan bersih tanpa meninggalkan jejak. Tapi sekarang apa yang terjadi? Ling Wei, dia tidak hanya kembali hidup, tapi juga datang dengan sombong. Bagaimana kamu menjelaskan kepada kami? Omong kosong. Saat kita berbagi keuntungan, kalian semua tidak menahan diri. Aku yang melakukan semua pekerjaan kotor dan melelahkan. Dan kalian semuanya duduk di belakang dan menikmati keuntungan. Sekarang dia kembali dan kalian semua menyalahkanku. Benar? Biarkan aku memberitahumu. Ling Wei sama sekali bukan manusia. Dia adalah iblis yang merangkak keluar dari neraka. Dia datang untuk mengambil nyawa kita. Hari ini, kalian masing-masing. Siapapun yang menyerah padanya akan mati lebih dulu. Ling Cucu, berhenti berputar-putar.
Bukankah kamu bilang punya cara untuk menghadapi Ling Wei? Katakan saja metode apa yang kamu punya. Kami akan bekerja sama denganmu. Sederhan. Saat dia datang, ingatlah untuk mengklaim bahwa dia melarikan diri dengan uang dan merugikan kepentingan perusahaan. Aku sudah menyiapkan kontrak dan perjanjian. Jika ada yang berani kabur di menit terakhir atau bicara omong kosong, jangan salahkan aku jika aku berbalik melawanmu. Pada sarang itu, kamu bisa bicara sendiri dengannya. Tidak perlu bicara sendiri. Aku akan menghadapi kalian semua hari ini. Tidak perlu bicara sendirian. Kalian, hari ini aku akan menghadapi kalian semua. Ling Wei, kau masih punya muka untuk kembali. Kau menggelapkan dana perusahaan dan kabur. Kau sudah cukup bersenang-senang di luar negeri. Sekarang setelah kau menghabiskan semua uangmu dan ingin kembali dan menipu lagi, kan? Dan semuanya lihat, inilah wajah asli mantan presiden kita, pembohong sejati. Apa itu benar? Nona Ling dulu tidak seperti ini. Kau tidak bisa mengetahui isi hati seseorang. Jika Ling Wei tidak melakukan ini, kenapa kau menghilang selama 7 hari tanpa jejak? Tapi sekarang dia kembali. Ling Wei, kau dengar itu? Mata publik tajam. Perusahaan sudah baik padamu, tapi kau melakukan hal yang merugikan kepentingan bersama. Hari ini, kau harus mengembalikan semua dana yang ditransfer. Jika tidak, aku akan segera memanggil polisi dan kau akan masuk penjara. Kau baik padaku. Pada awalnya, perusahaan ini dibangun olehku seorang diri. Langkah demi langkah, aku menanggung semua risiko sendirian. Kalian para direktur saat perusahaan pertama kali didirikan, kalian berinvestasi sejumlah uang simbolis. Apa yang telah kalian lakukan? Tapi Ling Cucu mengincar perusahaanku, dan kalian semua dengan aktif mengikuti dan ikut serta dalam kritik, memfitnahku karena kabur dengan uang. Berbicara tentang urusan besar dan kecil perusahaan, memang ditangani oleh Nona Ling. Aku bilang bahwa Presiden Ling pasti bukan orang seperti itu. Diam! Ling Wei, apa kau pikir perdebatanmu berguna? Perjanjian transfer saham sudah tercapai. Tidak peduli apa yang kau katakan, aku tidak akan mengembalikannya padamu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Apa yang bisa aku lakukan padamu? Hari ini aku datang adalah untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku, bukan untuk tawar-menawar denganmu. Kata-katamu tidak berharga bagiku. Barangmu. Ling Wei, buka matamu dan lihat dengan jelas. Aku, Ling Cucu, adalah pemegang saham terbesar dan ketua dewan direksi. Sementara kamu hanya tersangka yang mencuri proyek senilai 300 juta yuan dan wanita gila yang mengacaukan perusahaan. Tidak ada tempat untukmu di sini, dan kamu tidak berhak bicara. Orang yang benar-benar tidak berharga adalah kamu. Mencuri 300 juta yuan, mana buktinya? Bukti? Ini buktinya. Ini perintah transfer dana yang ditandatangani olehmu. Jelas tertulis bahwa 300 juta yuan semua masuk ke rekening perusahaan cangkang di luar negeri. Dan penerima manfaat dari rekening ini adalah kamu, Ling Wei. Ya ampun, benarkah seperti ini? Perusahaan cangkang itu, Ling Wei, aku diam-diam mendirikannya atas namamu. Belum lagi identitasmu saat ini, kamu tidak bisa mengetahuinya. Bahkan jika kamu masih Nona Ling yang dulu, kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan semua bukti. Hari ini, kamu akan menanggung utang yang sangat besar dan menjalani hukuman. Ling Wei memiliki bukti yang kuat. Apalagi yang bisa kamu katakan? Hanya mengandalkan tanda tangan palsu dan rekening yang tidak ada. Bisa itu menghukumku? Ling Cucu, caramu masih terlalu rendah untuk dibahas di meja. Hari ini aku datang ke sini sendirian, bukan untuk memintamu percaya padaku, tetapi untuk melihat dengan jelas berapa banyak orang yang masih ingat bahwa akulah yang mendirikan Ling Group, dan berapa banyak orang yang masih memiliki hati nurani. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk memilih. Mereka yang percaya padaku, Ling Wei, bisa berdiri di belakangku. Mereka yang mau mengikuti Ling Cucu silakan pergi. Tapi jangan menyesali pilihanmu. Mereka yang berdiri di pihak yang salah akan menanggung konsekuensinya. Ling Wei, jangan berpura-pura menjadi serigala berbulu domba. Kamu tidak punya uang sekarang dan tidak punya kekuasaan. Semua saham ada di tanganku.
Apakah kamu pikir kamu masih presiden yang berkuasa? Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memanggil polisi. Aku beritahu kamu, siapapun yang berpihak pada Ling Wei akan kuanggap sebagai kaki tangan. Aku akan mengirim kalian semua ke penjara. Jika ada yang bisa bersaksi melawan Ling Wei, aku akan mempromosikannya dan menaikkan gajinya. Aku mendukung Presiden Chu. Ling Wei pembohong. Aku mendukung Presiden Ling. Semua kontribusi Nona Ling pada perusahaan telah kulihat semua di masa lalu. Aku yakin dia pasti bukan orang seperti itu. Jadi, tolong jangan menyalahkan orang baik. Ya, jika bukan karena Nona Ling, aku pasti masih menganggur. Mereka yang membantu orang lain tidak seharusnya mati kedinginan di tengah angin dan salju. Aku juga mendukung Nona Ling. Masalah donasi harus diperiksa ulang. Periksa lagi dan lagi. Periksa lagi dan lagi. Periksa lagi dan lagi. Kalian sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalian semua sekarang sudah dipecat dari perusahaan. Keluar dari sini. Kamu tidak punya hak untuk memecat mereka. Kamu tidak bisa memecatku. Aku sekarang adalah pemegang saham terbesar perusahaan. Aku yang berhak memutuskan. Kamu keluar dari sini sekarang juga. Atau aku akan memanggil polisi. Panggil polisi. Lebih baik aku tidak repot-repot membawamu satu persatu ke kantor polisi sendiri. Kapten Zhao membawa orang ke Ling. Mantan presiden perusahaan kita yang melarikan diri dengan uang, Ling Wei telah kembali. Halo Presiden Qian, aku di Ling Group. Dalam waktu 5 menit kirim seseorang untuk membawa Ling Cucu untuk mendirikan perusahaan Shell untuk mentransfer aset. Oke, Hakim. Presiden cabang terdekat akan mengantarkannya secara pribadi. Aku akan segera ke sana. Presiden Qian. Apakah itu Presiden Qian dari Bank Industri? Bank Dunia. Ini mengatur aliran modal global dan mengelola uang dalam jumlah besar. Bahkan orang terkaya di Jiangcheng harus menunggu selama 3 bulan. Teruslah berpura-pura. Apakah kamu pikir Presiden Bank Dunia bisa dipanggil seenaknya? Haha, Ling Wei. Kamu pikir kamu siapa? Hakim yang menentukan hidup dan mati? Ya, aku memang... Apakah semua orang mendengar itu? Ling Wei bilang dia adalah hakim. Ini akibat dari mantan bos yang kalian dukung yang tidak peduli konsekuensi. Seorang wanita gila. Jika kamu adalah hakim, aku akan berlutut dan bersujud kepadamu hari ini. Boleh saya tanya, apakah Presiden Ling ada di sini? Presiden Shutian, Presiden Cabang Bank Dunia Jiangcheng. Bagaimana mungkin dia datang ke tempat seperti ini? Cepat, serahkan kursi Anda. Ini adalah orang yang bisa menentukan hidup dan mati sebuah perusahaan. Mungkinkah Jia Hao menggunakan koneksinya, bahkan orang-orang dari Bank Dunia untuk mendukungku? Presiden Xu Ke, Anda datang ke sini. Kenapa tidak bilang dulu? Grup Ling kami benar-benar suatu kehormatan. Saya di sini mewakili Presiden Qian San untuk menyerahkan dokumen kepada Presiden Ling. Boleh saya tanya siapa Presiden Ling? Oh, saya Presiden Grup Ling. Presiden Xu, Anda sungguh sopan. Anda tidak perlu datang sendiri. Biarkan bawahan Anda yang melakukannya. Silakan duduk. Ling Cucu, apa kau gila? Yang baru saja kau telepon adalah Kapten Zhao dari kantor polisi. Orang yang datang seharusnya polisi. Apa hubungannya dengan Bank Dunia? Tentu saja kau tidak bisa memahaminya. Kau pikir aku masih gadis kecil yang bergantung pada moodmu? Energi orang ini di luar imajinasi orang mati sepertimu. Dan sekarang aku adalah presiden sebenarnya dari Grup Ling. Kau adalah Presiden Grup Ling. Ya. Presiden Xu, apakah Anda pikir Presiden Anda akan memberikan dokumen penting seperti ini kepada penjahat yang kabur dengan uang atau kepada saya pemimpin sebenarnya dari Grup Ling? Kalau begitu saya tanya Anda, siapa nama lengkap Anda? Nama saya Ling Cucu. Nama Anda Ling Cucu. Lalu kenapa Anda di sini? Presiden Chen kami secara pribadi mengatakan kepada saya nama Presiden Ling adalah Ling Wei. Tidak. Tidak mungkin. Ling Wei itu bajingan yang akan masuk penjara. Presiden Bank Dunia, masa dia pribadi mengirim orang untuk antar dokumen? Kenapa? Bu Ling, saya sudah mengirim pribadi apa yang Ibu minta. Jika perlu, Bank Dunia bisa membekukan semua aset ilegal atas nama Ling Cucu. Menurut Ibu, saya melakukan pekerjaan dengan baik? Tidak buruk, saya puas. Karena barang sudah diserahkan, kamu bisa kembali sekarang. Ada beberapa hal yang harus saya urus.
Baik, jika ibu butuh, ibu bisa hubungi saya langsung. Ling Cucu, kamu terus minta bukti. Ini buktinya. Kamu mencuri data identitasku, mendaftarkan perusahaan luar negeri palsu, memalsukan tanda tangan untuk mentransfer aset 300 juta. Ini bukti kuat. Ling Cucu, Buling itu kakakmu. Kamu melakukan hal lebih buruk dari babi atau anjing. Apa kamu masih manusia? Orang kejam seperti itu kamu tidak layak menjadi presiden kami. Ling Cucu, ini yang kau lakukan. Rencana anti gagalmu itu. Sekarang kau membuat kami semua dalam masalah. Buling, ini semua ulah Ling Cucu, direncanakan olehnya. Kita semua tertipu olehnya. Apakah kamu masih manusia? Ini yang kau lakukan. Diam. Ling Wei, kau memaksaku melakukan ini. Awalnya aku ingin menggunakan cara konvensional untuk menghancurkan reputasimu. Nah, karena kau mencari masalah, jangan salahkan aku jika kau kuhilangkan sepenuhnya. Bang Hu, bawa orang masuk. Ya, sekarang juga. Semua orang yang menghalangi jalanku di sini bersihkan semuanya. Aku akan memberimu harga berapapun yang kau mau. Ling Cucu, apa kau tidak belajar dari kejadian terakhir? Aku bilang, tidak peduli berapa banyak orang yang kau cari, hasilnya akan sama. Mereka tidak berhak menyentuhku. Apa kau pikir aku masih menggunakan preman jalanan itu? Bang Hu disebut harimau jari patah, raja bawah tanah. Aku pernah dengar tentang harimau jari patah. Ku dengar, selama dia menyukai sesuatu, tidak peduli apa itu, dia harus mendapatkannya. Jika dia melawan, dia akan memotong jari atau bahkan dipenggal. Ku dengar bahwa waktu itu dia mengikat seorang bos yang berhutang di pabrik, lalu langsung mengirimnya pergi dengan mesin giling. Buling, Wang Hu adalah raja bawah tanah Jiangcheng. Dengan banyak penjahat di bawahnya, hanya kekuatan bawah tanah yang bisa menekannya. Kaisar bawah tanah yang diakui, kaisar pembuluh darah gelap. Kau harus pergi cepat atau akan terlambat. Kaisar pembuluh darah gelap. Aku khawatir tidak. Bukankah kalian semua bersikap sombong tadi? Sekarang sudah terlambat. Zhou Kai, tutup pintu untukku. Baiklah, biarkan kau berada di pihak yang salah tadi. Sekarang kalian semua celaka. Aku hanya karyawan. Bagaimana aku bisa mengalami hal seperti ini? Aku berhenti, oke? Biarkan aku keluar. Aku tidak ingin mati. Ling Wei, sekarang kamu takut? Bagaimana dengan ini? Ini surat pengakuan. Selama kamu menandatangani pengakuan ini di depan semua orang, aku bisa mempertimbangkan untuk meminta Wang Hu melepaskan para antek ini. Jika tidak, apa yang akan dilakukan kakak Hu nanti? Aku tidak bisa mengendalikannya. Bagaimana jika aku biarkan Wang Hu masuk? Itu hanya masalah membersihkan seorang bajingan. Ling Wei, kamu sudah melewati 7 hari pertama. Sampai saat ini kamu masih sangat keras kepala. Kamu tidak mau menandatangani, kan? Baiklah. Aku tidak peduli siapa yang kamu dukung sebelumnya, tapi sekarang kalian semua tampar Ling Wei. Selama salah satu dari kalian menolak melakukannya, saat kakak Hu tiba, kalian semua akan dikubur bersama Ling Wei. Ling Cucu, kamu pikir dengan trik kecilmu bisa mengancam orang? Kamu pikir semua orang seperti kamu, tidak tahu terima kasih. Tidak tahu terima kasih? Aku akan memberitahumu sekali lagi. Kalian semua, satu persatu, segera tampar wajah Ling Wei. Jika ada yang menolak melakukannya, saat Hu datang nanti, ku akan biarkan dia mengurusmu. Pikirkan keluarga kalian dan masa depan kalian. Untuk presiden yang tercemar seperti ini, apakah itu berharga? Aku tidak akan menampar. Aku tidak akan menampar. Aku tidak pergi dan aku tidak akan menampar Nona Ling. Kamu orang jahat, jangan mencoba menabur perpecahan. Kami melakukan apa yang kami lakukan. Kamu pasti akan mendapatkan balasanmu. Tante, kamu. Buling, jangan khawatir. Aku akan selalu di sisimu. Kau bajingan tua. Aku biarkan kamu bicara terlalu banyak. Ling Cucu, kamu bahkan berani memukul seorang bibi tua.
Selama 20 tahun terakhir kamu hidup sia-sia. Aku pukul dia ya, aku pukul dia. Kenapa? Ling Wei, kamu berani memukulku. Kamu berani memukul wajahku. Kamu celaka, kalian semua celaka. Saat Hu datang, aku akan memberi kalian makan anjing. Duling, apa yang harus kita lakukan bahkan jika kamu bisa menangani Ling Cucu? Tapi sekarang Wang Hu yang datang. Tidak peduli berapa banyak orang yang kita miliki, dia membawa lebih banyak orang. Bagaimana jika Wang Hu datang? Hari ini dengan aku di sini, dia tidak bisa menyakiti siapapun. Dia harus berlutut dan meminta maaf padaku. Siapa yang kamu bicarakan? Bang Hu, akhirnya kamu datang. Itu si Jalang Ling Wei tidak hanya kembali untuk merebut perusahaan, tapi juga memukulku, tapi juga menghinamu. Bilang kamu bahkan tidak layak memikul sepatunya, dan membuatmu bersujud dan minta maaf. Kamu cantik, tapi dia mulutnya besar. Tapi tidak masalah, aku akan memberitahumu nanti. Siapa Raja Jiangcheng? Raja Jiangcheng, kamu percaya aku bisa membuatmu berlutut dan minta maaf dengan satu panggilan? Ling Wei, kamu gila? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa memegang paha Presiden Bank Dunia, jadi kamu bisa jalan seenaknya? Biarkan aku memberitahumu, Bang Hu adalah raja bawah tanah di Jiangcheng. Bahkan jika orang terkaya di Jiangcheng datang hari ini, dia tidak bisa melindungimu. Oh ya? Dia hanya bos kecil bawah tanah, dan bahkan bisa jadi Optimus Prime-mu. Pengetahuanmu masih terlalu pendek. Hakim. Apa perintahmu? Pemimpin bawah tanah Jiangcheng adalah Wang Hu, kan? Dia akan memakanku. Apa berani-beraninya Wang Hu ini menyinggungmu? Raja Jiangcheng, Beri aku 10 menit. Dan aku akan sampai di tempatmu. Oke, dalam 10 menit, jika saya tidak melihatmu, saya akan melakukannya sendiri. Jika saya harus melakukannya sendiri, kamu tidak perlu ada. 5 menit, saya akan sampai dalam 5 menit. Ling Cucu, kamu dulu ingin karyawanku menampar saya. Sekarang biar kamu rasakan. Wang Hu, beri dia pelajaran sekarang. Biarkan dia berlutut dan bersujud kepada karyawanku dan saya. Kalau tidak, setelah 5 menit, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Kamu bertanggung jawab atas konsekuensinya. Teruslah berpura-pura, Ling Wei. Ling Wei, Ling Wei, kamu harus membuat cerita yang pantas. Kaisar Denyut Gelap. Ya, apakah kiramu Pak Dik kamu pilih menyentuh tokoh-tokoh puncak di dunia? Apakah kamu pikir kamu bisa menelepon dan memanggilnya? Apakah kamu pikir aku masih anak berusia 3 tahun dan biarkan kamu menipuku? Kalian semua dengar apa yang dia katakan. Dia bilang, bisa telepon Kaisar Denyut Gelap, dewa sejati dunia bawah. Kaisar dari seluruh urat gelap, mustahil dia bisa meneleponnya. Itu tidak ada di dunia ini. Mas Hu, Ling Wei, si Jalang ini berani menggunakan nama Luo. Kenapa kita tidak patahkan kaki dan tangannya dan serahkan langsung ke Tuan Luo? Kamu bisa dapat untung. Benar. Ayo tangkap dia. Patahkan kaki dan tangannya. Siapa yang berani mendekat? Aku akan pukul mukanya dengan kain pel ini. Ling Wei, karyawanmu sangat baik padamu. Tapi sayang, nanti mereka akan terlibat karena kamu. Dan dipatahkan oleh Mas Hu satu persatu dan menjadi cacat. Cacat, aku bilang padamu, hari ini dengan aku di sini, kau tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun dari mereka. Sebaliknya kau, Luo Fang akan segera meneleponmu. Kau masih bermimpi. Orang sepertiku bahkan tidak layak mendapat perhatiannya. Jika dia meneleponku hari ini, aku akan menelan kain pel ini. Tuan, bagaimana ini bisa terjadi? Kalian, awasi semua orang, jangan biarkan siapapun bergerak. Aku akan menelepon dulu. Pak, apa perintah Anda, Wang Hu? Kamu bosan hidup, ya? Berani-beraninya kamu tidak menghormati hakim? Kamu tahu siapa dia? Satu kata darinya, apalagi wilayah kecil Jiangchengmu. Aku bisa ditukar dalam sekejap dari seluruh Dark Vane Empire. Hakim,
Aku tidak tahu. Siapa hakim itu? Maksudmu Ling Wei? Ya, aku akan segera ke sana. Aku beri kamu 30 detik. Dalam 30 detik, Jika kamu tidak berlutut di depan hakim, dan bersujud mengakui kesalahanmu, kamu dan anak buahmu, kalian semua akan dibuang ke sungai untuk memberi makan ikan. Ingat, itu bersujud sampai hakim puas. Jika tidak, Kamu tahu caraku. hei. Sudah selesai, aku bertemu Dewa Sungguhan. Biarkan aku bilang, Ling Wei yang kamu andalkan hanya seorang penipu. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Segera tampar wajah Ling Wei. Untuk hal-hal sebelumnya, aku bisa memaafkannya. Kamu masih bisa mendapat bonus. Jika tidak, jika kakak Hu datang nanti, kamu dan keluargamu konsekuensi seperti apa yang akan kamu derita. Pikirkan baik-baik. Aku tidak bisa mati, aku tidak bisa mati. Aku punya orang tua di rumah dan anak-anak. Aku tidak bisa mati. Ling Cucu, kamu menghasut orang dan menggunakan cara paling keji untuk menguji sifat manusia. Dengan cara ini hanya akan membuatmu jatuh ke neraka yang lebih dalam dan merasakan kejahatan terberat. Begitu? 3 detik, dalam 3 detik. Aku harap kamu membuat pilihan. Bertarung atau mati. Pilih cepat. Cepat, siapa yang duluan? Aku bisa langsung mengangkatnya sebagai kepala departemen. Gaji 2 kali lipat. 2. Sayang sekali, kakak Hu sudah selesai menelepon dan kembali. Kau sudah tidak punya kesempatan lagi. Kakak Hu, singkirkan semua orang tak tahu diri ini. Keluar! Kakak Hu, kenapa kau memukulku? Kakak Hu, kau salah orang. Diam. Aku memukulmu, keluar. Hakim. Aku salah. Kakak Hu, apa yang kau lakukan? Kau gila? Dia hanya Ling Wei, seorang wanita tanpa status atau jabatan. Kenapa kau berlutut padanya? Diam kau. Jika kau berani tidak hormat pada hakim lagi, akan kubunuh kau. Kak Hu, kamu, apa katamu? Hakim, kamu salah orang. Kak Hu, dia adalah adikku Ling Wei. Dia hanya orang malang yang mati selama 7 hari. Dia bukan... Bodoh. Bodoh tanpa otak. Identitas hakim untuk ditebak oleh otak bodohmu, aku bilang padamu. Bahkan Tuan Luo, Kaisar Dunia Gelap, membungkuk di hadapanku karena takut melakukan kesalahan. Apa-apaan kamu? Beraninya kamu terbang ke sini? Jadi Nona Ling, tidak. Hakim adalah orang yang sangat kuat. Kami buta. Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu tidak berguna. Semua yang telah mengkhianatiku dan menyakitiku akan diperlakukan sama dengan Ling Cucu. Tidak mungkin. Kenapa? Seperti yang telah aku perjuangkan dengan susah payah. Kenapa dia mengambilnya kembali? Tidak. Dia pasti menyewa seseorang untuk berpura-pura. Bener, pasti palsu. Kakak Hu, jangan tertipu olehnya. Dia pasti menyewa seseorang untuk berpura-pura. Itu pasti jebakan yang dia pasang. Ya, pasti seperti ini. Pasti begitu. Pura-pura, meskipun semua ini acting, ini adalah acting yang dimainkan oleh orang dewasa yang menjadi penonton. Aku tidak berani bertaruh. Status penonton di atas segalanya. Kamu penipu. Daripada tidak mempercayainya, kamu tidak tahu apa-apa. Datang dan tangkap dia. Bawa aku ke hakim. Untuk diadili. Kakak, aku salah. Aku benar-benar sadar aku salah. Itu karena aku dibutakan oleh obat Tiongkok. Aku gila. Tolong pertimbangkan orang tua kita. Dan masa kecil kita bersama, tolong maafkan aku kali ini. Aku akan memberikan sahamnya, aku akan mengembalikan perusahaannya, aku akan mengembalikan semuanya, oke? Oh, Presiden Ling. Oh, bukan. Hakim. Kami semua dipaksa oleh Nona Ling. Kami semua ditipu olehnya. Mohon maafkan kami. Kami akan mengembalikan sahamnya secara gratis. Aku akan mengembalikannya. Ya, asalkan kau lepaskan kami. Kami akan lakukan apapun yang kamu mau. Hahaha. Ling Wei,
Kamu pikir kamu menang dengan melakukan ini? Biarkan aku memberitahumu. Aku sudah tahu keberadaan anak nakal Ling Yun itu. Asalkan kamu berani menyentuhku hari ini, aku akan segera membunuhnya. Aku akan membuatmu hidup dalam kesakitan tanpa akhir. Kamu bahkan tidak menyayangi saudaramu sendiri. Apakah kamu masih manusia? Ling Cucu. Ling Yun adalah satu-satunya milikku di dunia ini. Kamu pikir aku tidak akan meninggalkan cadangan untuk melindunginya? Batian yang kamu bicarakan? Cepat, keluarkan semua yang tidak perlu dari sini segera. Ling Wei, apa yang ingin kamu lakukan? Ada begitu banyak orang di sini. Aku peringatkan kamu, jangan main-main. Membunuh adalah kejahatan yang akan dihukum. Pembunuhan dibayar dengan nyawa. Ling Cucu, jika kamu tahu ini 7 hari yang lalu, aku tidak akan menjadi hakim. Kamu tidak perlu menderita di neraka. Ling Wei, aku tahu kamu membenciku. Tapi, pikirkanlah, jika kamu membunuhku, apa bedanya kamu dan aku? Jadi lepaskan aku. Aku juga bisa berjanji aku tidak akan pernah muncul di depanmu lagi. Kematian. Untuk penjahat keji sepertimu, mati seperti ini akan terlalu ringan. Sebelum kamu diadili oleh hukum, kamu akan merasakan sakitnya neraka terlebih dahulu. Ling Cucu, kamu adalah penjahat keji. Keserakahan, kecemburuan, pembunuhan, pengkhianatan terhadap kerabat. Kamu bersalah atas banyak kejahatan. Kamu akan dijatuhi hukuman ke neraka cermin. Kamu akan menghadapi dosa-dosamu semasa hidup dan menderita hukuman abadi. Oh, itu ya. Jiahao? Wei Wei, akhirnya kamu datang. Aku sudah melakukan seperti yang kamu minta. Aku telah memutuskan semua hubungan dengan Ling Cucu. Aku selalu hanya mencintaimu di dalam hatiku. Ling Wei, Bagaimana mungkin dia bersama Mas Jiahao? apa yang terjadi? Mas Jiahao lagi ngapain? Bukannya kamu bilang paling benci sama Ling Wei? Bukannya kamu mau pakai tanganku buat nyingkirin dia? Kenapa? Kenapa kamu malah deket-deket sama dia? Singkirkan Wei Wei. Ling Cucu, maksudmu apa? Wei Wei itu adikmu. Mana mungkin aku biarkan kamu menyakitinya? Dan aku selalu hanya mencintainya. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Ling Wei. Itu kamu. Kamu yang mengambil semuanya dariku. Ling Cucu, kamu lancang. Berani kamu menyentuh anakku, Wei Wei? Sepertinya kamu gila. Berani kamu mencoba menyakiti anak kandung kami sendiri, Wei Wei. Ibu, ayah, Apa yang kalian bicarakan? aku ini anak kandung kalian. Kenapa? Kenapa kalian semua melakukan ini padaku? Omong kosong. Wei Wei itu anak kandung kami. Kamu hanya serigala tak tahu terima kasih. Mulai hari ini, semua yang pernah kamu miliki selama ini, rumah, mobil, dan seluruh perusahaan milik Wei Wei, keluar dari sini. Tidak. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Itu tidak benar. Ling Cucu, bukankah semua ini yang dulu kamu lakukan padaku? Kenapa kamu tidak tahan ketika itu dilakukan padamu? Kamu bukan putri kami. Ling Wei adalah bayi kami. Ling Wei adalah cinta sejatiku. Jangan katakan lagi. Jangan katakan lagi. Jangan katakan lagi. Aku salah, kakak. Tidak. Ling Wei tidak. Hakim, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Ini aku. Akulah yang iri padamu. Aku layak mendapatkannya. Aku bukan manusia. Aku pantas mati. Aku binatang. Tolong ampuni aku lagi, dan beri aku kesempatan lain. Aku bisa masuk neraka. Jangan biarkan aku melihat ini lagi. Jangan biarkan aku melihat ini lagi. Aku akan mengembalikan semuanya padamu. Aku akan mengembalikan semuanya padamu, oke?
Selama 20 tahun terakhir, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Tapi kamu hancurkan semuanya dengan tanganmu sendiri. Ketika kamu berniat membunuh Ling Yun, apakah kamu memberinya kesempatan? Ketika kamu berurusan denganku, apakah kamu memberiku kesempatan? Kebaikan dan kejahatan akan dibalas. Ling Cucu, penghakimanmu baru saja dimulai. Tidak, jangan biarkan aku melihat ini. Jangan biarkan aku melihat ini lagi. Tidak. Ling Cucu, pergilah dengan damai. Ling Wei, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, bagaimana orang tua kandungmu meninggal? Kamu tidak akan pernah tahu. Ling Cucu, aku sarankan kamu berpikir jernih dan katakan lagi. Kamu tuh benar-benar ingin tahu kan? Oke, aku bisa memberitahumu. Tapi kau harus berjanji padaku kau tidak boleh menyentuhku lagi seumur hidupmu. Aku juga bisa berjanji, aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Bagaimana? Kakakku yang baik, haha. Kau pikir kau bisa mengancamku? Aku mulai dari nol dan mendirikan perusahaan. Tidak ada yang berani mengancamku. Orang lain tidak bisa, dan kamu juga sama. Pembunuhan. Seseorang telah mati. Apa yang ribut? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Bagaimana mungkin pejabat Han membunuh orang tanpa alasan? Apa-apaan ini? Monster macam apa yang kita provokasi? Aku bersalah. Aku bersalah. Aku ingin menyerah. Aku ingin menyerah. Aku tuh ingin menyerahkan diri. Aku ingin menyerah. Aku ingin menyerah. Hakim, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mereka. Hakim, tolong ampuni kami. Kami semua dipaksa oleh Ling Cucu. Nona Ling. Hakim, aku salah. Aku bukan manusia. Anggap saja aku kentut. Tolong lepaskan aku. Hakim, mereka juga perlu diadili, kan? Mereka tidak layak mendapat perhatian pribadiku. Wang Hu, gunakan caramu ajari mereka. Biarkan mereka tahu bagaimana rasanya membuli orang lain, Ini akan memastikan mereka tidak akan pernah melupakannya. Oh, ngomong-ngomong, aku harus kembali. Jika Luo Feng menemuiku, suruh dia ke rumahku. Aku mengerti. Aku mengerti, jangan khawatir. Tuan, silakan minum teh. Bagaimana persiapan formasinya? Semuanya sudah siap. Tinggal menunggu Ling Wei masuk. Ada apa, Guru? Sesuatu terjadi pada Ling Cucu. Nafasnya hilang dan apinya berkedip. Aku harus ke sana segera. Kenapa buru-buru, Guru? Murid tertutupmu sudah pergi ke sana. Aku tidak bisa meninggalkannya. Ling Cucu itu gadis. Dia tidak peduli dengan Tuan Su. Aku masih guru surgawi. Aku hanya perlu bersabar menyiapkan formasi. Semua dalam kendaliku. Kecelakaan Ling Cucu, bukankah itu berarti hal-hal berjalan ke arah rencana kita? Oke, aku menyembunyikan kecanggunganku. Jika segel iblis tidak dipulihkan tepat waktu, lebih banyak orang akan terlibat. Kalau begitu, maka aku akan melakukan persiapan akhir. Paman, kau bisa mulai sekarang. Kenapa kakakku belum kembali? Dan dia tidak angkat telepon. Dia bilang tidak apa-apa selama aku di rumah. Tapi... Kenapa paman datang ke sini? Ling Jun, buka pintu cepat. Paman ada urusan penting. Urusan penting apa sampai harus datang ke sini? Kamu bahkan tidak peduli hidup mati kakakku.
Kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Ling Yun, buka pintu. Aku tahu kamu marah pada paman. Paman bukan manusia, tapi ini masalah yang sangat penting. Ini tentang kakakmu. Buka pintu. Paman akan masuk dan memberitahumu. Sesuatu terjadi pada kakakku. Mana mungkin? Kamu bohong. Itu benar. Buka pintu. Kakakmu dalam bahaya. Buka pintu. Masa aku bohong? Nasihat kakak tidak pernah salah. Bagaimana jika berita yang dibawa Paman Lin itu benar? Cepat katakan padaku. Apa yang terjadi pada kakakku? Aku tidak yakin tentang situasi spesifiknya. Aku baru dengar bahwa dia memiliki konflik dengan cucu di perusahaan. Lalu dia menggunakan kekuatan tidak manusiawi itu dan membuat perusahaan berantakan. Hanya kamu yang bisa membantunya. Kekuatan tidak manusiawi apa? Ngomong-ngomong, setelah kakakku kembali, memang sedikit berubah dari sebelumnya. Mungkin dia menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya. Xiaoyun, jangan ragu lagi. Di dunia ini kakakmu adalah satu-satunya kerabat yang kamu miliki. Apakah kamu ingin mengulangi kesalahan orang tuamu? Biarkan kakakmu mengulanginya lagi. Sebaiknya kamu jangan bohong padaku. Paman, tolong katakan padaku, apa yang terjadi pada kakakku? Apa yang bisa kulakukan untuk membantunya? Kamu terlalu muda. Apa yang terjadi pada kakakmu? Bagaimana aku tahu? Tapi aku tahu kamu dalam masalah sekarang. Kamu berbohong kepadaku. Kakakku tidak mengalami kecelakaan, kan? Ya, dengan adik laki-laki yang bodoh seperti ini, dia mungkin tidak akan bisa bangkit dalam hidupnya. Jika kamu berani menyentuhku, kakakku tidak akan pernah melepaskanmu. Dia tidak akan melepaskan kita. Aku tidak tahu dari mana dia belajar cara-cara curang ini, dan dia bertingkah sangat misterius. Aku benar-benar tidak punya cara untuk menghadapinya. Tapi terus kenapa? Dia hanyalah seorang manusia pada akhirnya. Adik laki-lakinya yang berharga ada di tanganku. Dia harus mengaku kalah dan berlutut memohon padaku. Paman Ling, kakakku dan aku selalu menuruti kamu. Kenapa kamu melakukan ini pada kami? Kenapa? Beraninya kamu bertanya kenapa? Ya, aku membesarkanmu dengan susah payah. Aku hanya ingin sedikit uang dari kakakmu. Ada apa? Dia berani menolakku? Siapa dia pikir dirinya? Tanpa aku, apakah kamu masih bisa hidup sekarang? Karena kamu menghabiskan semua uang untuk berjudi dan menyia-nyiakannya. Kakakku hampir kehilangan perusahaannya dan dirinya sendiri. Hanya karena dia tidak membayarmu sekarang. Kamu bahkan bekerja sama dengan putrimu untuk menyakitinya. Tidakkah kamu takut masuk neraka? Neraka, aku akan menangkapmu. Akulah Raja Neraka. Aku akan membuat kakakmu dan kamu masuk neraka jika aku mau. Ling Dayong, kamu keji dan tidak tahu malu. Kamu akan dihukum oleh Tuhan. Aku berharap itu terjadi, tapi sayangnya, bahkan jika Hakim Alam Baka datang, dia tidak bisa berbuat apa-apa sampai aku mati. Jika kamu punya kemampuan, pergilah panggil Hakim itu. Datang dan katakan padaku di depanku. Bagaimana mungkin Ling Wei menelpon? Ling Wei. Ling Dayong, tebakanku benar. Ling Cucu benar-benar memintamu mencari adikku. Kamu dan Xiaoyun dibesarkan oleh ayahmu. Ayah datang menemuimu. Bukankah itu normal? Oh ya, sayang sekali. Sejak kau ingin membunuhku, saat kau ingin membunuhku dan mengambil semua milikku, pertikaian kita sudah lama putus. Jasa membesarkanku sudah kubayar dalam 20 tahun. Sekarang kau tidak pantas kupanggil ayah. Benar, Ling Wei. Kau tahu yang paling tidak kusukai darimu adalah sikap angkuhmu. Seolah tidak ada yang bisa jadi masalah bagimu. Tapi kau tidak tahu. Kau dengar suara adikmu, kau pasti gugup. Dengarkan suara siapa ini? Kakak, jangan datang ke sini. Kau dengar itu? Adikmu yang baik ada di tanganku. Jika kau tahu yang terbaik, ikuti saja cucu. Jika tidak, kau akan menyiapkan pemakaman adikmu. Kau pikir aku hanya punya satu adik dan tak punya rencana cadangan dan meninggalkannya sendirian di rumah? Kamu bisa lakukan sesukamu, atau kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ling Wei, jangan menggertakku. Aku tidak percaya. Kamu bisa lihat saja saudaramu menderita. Beri dia sedikit pelajaran. Ling Dayong, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Begitu, Ling Wei, saudaramu punya nyali. Aku hanya tidak tahu nyali saudaramu bisa bertahan sampai kapan. Potong lidahnya untukku. Ling Dayong. Sekarang kamu merasa kesal? Hahaha.
Tidak, aku hanya ingin memberitahumu bahwa putri kesayanganmu, Ling Cucu, sudah pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Kesalahan yang telah dia perbuat, dia akan dipenjara untuk waktu yang lama. Sebaiknya kamu pergi menemuinya sekarang. Kalau tidak, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Apa menyerah? Tidak, bagaimana mungkin, Cucu? Oke, Ling Wei, apa kamu mencoba berbohong padaku? Aku tidak percaya. Percaya atau tidak, tapi setelah Ling Cucu menyerahkan diri, aku yakin polisi akan segera menemukanmu. Lagi pula, kamu memalsukan dokumen dan transfer aset. Kamu sudah banyak melakukannya. Ling Wei, bagus, sangat bagus. Ini semua salahmu. Lakukan. Sekarang, patahkan tangan dan kakinya segera. Kau dengar aku, Ling Wei, ini baru awal. Nanti... Ling Wei, akhirnya kau datang. Lihat, ini akibat dari ketidaktaatanmu. Kaki adik laki-lakimu sepertinya tidak bisa disembuhkan. Selama kau berlutut dan memohon padaku dan setuju dengan semua syaratku, mungkin aku akan berbelas kasih dan menyelamatkan nyawanya. Benarkah? Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Kau berlutut sekarang, potong tangan dan kakimu di depanku. Aku bisa mempertimbangkan untuk membuatnya tidak terlalu menyakitkan bagimu. Ling Wei, kupikir kau akan datang dengan 1 atau 2 pembantu, tapi aku tidak menyangka kau datang ke sini untuk mati sendirian. Selain itu, kau berani mengancamku di depan anak buahku. Jangan khawatir. Setelah berurusan dengan saudaramu, maka giliranmu. Saat itu, aku akan membuatmu seperti saudaramu. Kalian berdua menjadi cacat yang tak berguna. Begitu, bukalah matamu, dan lihatlah dengan jelas siapa yang cacat. Ling Wei, kau tidak hanya bermasalah dengan otakmu tapi juga buta. Bukalah matamu dan lihatlah saudaramu. Apa yang terjadi? Aku jelas-jelas mematahkan tangan dan kakinya. Tapi aku... Paman Ling, apa yang terjadi padamu? Aku baru saja melihat kau membiarkan orangmu sendiri memukulmu. Dan kau terus berteriak kesakitan. Apa kau gila? Kau bicara omong kosong. Aku jelas menyuruh mereka mematahkan kakimu. Oh, ini. Bagaimana bisa? Tidak mungkin, kami baru saja akan memukulnya. Bagaimana bisa itu, bos? Hei, ada hantu! Kebaikan dan kejahatan akan dibalas. Sebelum meninggalkan tempat ini, aku telah memasang batas karma. Di sini, semua tindakanmu dan semua dendam di hatimu akan menjadi balasanmu sendiri. Kau penyihir. Sayang aku datang terlalu awal. Jika tidak, dengan dendam yang kau miliki terhadap Ling Yun tadi, apa yang akan kau alami tidak hanya kehilangan tangan dan kakimu. Guruku pernah bilang padaku ada setan jahat di sini yang merusak dunia. Aku tidak percaya. Aku Liu Qingyun, aku seorang pendeta Tao dari kuil Liu Dao Guan. Tuan Qingyun, akhirnya kamu datang. Monster ini dia bahkan tidak mengenali ayahnya sendiri. Lihat-lihat, kaki dan tanganku. Dia ingin membunuhku. Tuan Ling, jangan panik. Aku baru saja menggunakan indera spiritualku. Ada residu iblis di sini, persepsi yang terdistorsi, dan sulit membedakan kenyataan dari ilusi. Pasti formasi jahat yang ditinggalkan penyihir itu. Hancur. Terhalang, terbuka. Ling Wei, kau lihat itu? Inilah Tuan Surgawi dari Vihara 6 Jalan. Dia adalah seorang master sejati. Kegelapanmu di hadapan Tuan Surgawi hanyalah omong kosong. Tuan Liu, cepat, segera singkirkan penyihir ini. Pendeta cilik, gurumu di Vihara tidak memberitahumu bahwa jangan macam-macam dengan yang seharusnya tidak kau ganggu. Macam-macam dengan yang seharusnya tidak. Dengan Phantom Dao Townmu yang sederhana, berani pamer di depanku. Kau memiliki aura pembunuh yang kuat dan roh jahat. Kau bukan orang baik. Jika kau menyerah dan kembali ke Guci bersamaku untuk memurnikan permusuhan, aku bisa mengampuni nyawamu. Pergi dengan aura pembunuhmu. Ling Dayong dan keluarganya mengisap darah adikku. Mereka menginginkan nyawa adikku dan nyawaku. Kamu tidak membantu kami, tapi mereka, apa kamu tidak takut disambar petir? Haha, aku sudah berlatih lebih dari 10 tahun. Dengan bakat yang luar biasa. Aku adalah jenius langka dalam 100 tahun. Aku telah mengalahkan banyak iblis. Beraninya kamu membantahku? Kalian adalah roh jahat. Kamu licik, hati mereka pantas dihukum. Tuan Ling, perhatikan baik-baik. Ini adalah jimat petir telapak tangan untuk mematahkan roh jahat. Kenapa Guru Langit membuang-buang kata-kata? Cepat gunakan petir untuk membunuh mereka. Selama kamu menangani mereka,
Harganya 3 kali lipat. Oh tidak, 5 kali lipat. Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu bersikeras menunda dia, maka jangan salahkan aku jika aku menangkapmu bersama. Kamu sangat sombong. Tunggu sampai aku menangkapmu. Kita lihat apakah kamu masih keras kepala. Ambil ini. Hebat. Guru memang kuat. Ling Wei, kali ini kamu tidak bisa kabur. Kita lihat seberapa sombong kamu. Asalkan kamu berlutut dan memohon ampun, guru mungkin akan membiarkanmu mati lebih cepat. Ini adalah penjara petir Sancai, kunci iblis. Itu tak terkalahkan. Pada saat ini, penjara petir belum menyusut sepenuhnya. Ini adalah kesempatan terakhir. Hancurkan kultivasimu. Kalau tidak, saat badai petir menyusut sepenuhnya, kamu akan tercerai-berai. Kakak, Hanya itu yang bisa kau lakukan? Kau pikir menggambar beberapa gambar dan petir berbentuk aneh itu disebut penjara? Kau masih berani keras kepala. Karena kau keras kepala, jangan salahkan aku jika kejam. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa menerobos penjara badai petirku? Kau antek orang kaya, berani pamer di depanku. Liu Qingyun, hatimu jahat. Meskipun ilmumu tinggi, kau tetap sesat. Aku bertanya sekali lagi. Jika kau mundur sekarang, kau bisa selamat. Omong kosong, kau pasti menggunakan senjata ajaib aneh. Biarkan aku menghancurkanmu. Akan sama saja. Jangan sombong, penyihir. Biarkan aku menggunakan metode rahasia kita. Aku akan mengungkap wujud aslimu. Aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu. Ling Dayong, tunggu aku untuk menangani pendeta Tao kecil yang tidak tahu diri ini. Ada yang ingin kukatakan padamu nanti. Ling Wei, apa yang kamu sombongkan? Tunggu gerakan mematikan Master Qingyun. Kamu siap mati. Jimat, 10 roh pengunci jiwa ini berfokus pada jiwa. Sulit untuk dipertahankan. Biarkan aku menaklukkan bocah itu dulu. Lihat dirimu, monster akan menyerah. Hahaha, bagus. Masa surgawi benar-benar brilian. Aku tahu kau akan bermain curang. Kau bersekongkol melawan orang biasa. Apakah ini perilaku murid dari sekte terkenal? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa menemukannya dan dengan mudah mematahkan jimat 10 karaktermu? Aku sudah memberimu kesempatan karena kau ingin terus berlanjut. Bagaimana mungkin belati di tangan monster ini memiliki aura yang mengerikan? Tidak, aku harus meminta bantuan tuanku. Berhenti, sekarang sudah terlambat. Perisai Qingyun. Aku dilindungi Peri. Kau tidak bisa menyakitiku. Kau tidak perlu hakim melakukannya sendiri. Aku sudah bertahun-tahun di kasino, aku sudah melihat banyak orang penting, tapi aku belum pernah merasakan ketakutan seperti ini. Rasanya datang dari lubuk jiwa. Apa asal-usul orang ini? Hakim, aku terlambat. Junior dari Six Paths View. Beraninya kau tidak menghormati hakim. Gurumu tidak mengajarimu cara menulis kata mati. Kamu adalah Ame Luofeng. Dia sebenarnya adalah hakim. Bagaimana mungkin? An Mai, Master Lo, Kaisar dari pasukan bawah tanah. Aku adalah Kaisar Bumi. Luofeng, Master Lo. Hakim, ada beberapa orang yang tidak tahu tempatnya. Perlu saya singkirkan? Singkirkan Kaisar Urat Gelap. Caranya membersihkan seperti neraka, lebih buruk dari kematian. Wei, anakku yang baik. Ayah tahu dia salah. Aku sungguh tahu aku salah. Aku kesurupan. Aku bukan apa-apa. Tolong ampuni aku. Tolong ampuni nyawaku. Wei, aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Aku bukan apa-apa. Ayah benar-benar salah. Lihat hubungan kita yang dulu. Tolong ampuni aku. Tolong ampuni aku kali ini. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Sekarang kamu tahu cara memohon ampun. Saat kamu bersekutu dengan Ling Cucu, saat kamu ingin membunuhku, apakah kamu pernah berpikir tentang keluarga? Saat kamu menculik Ling Yun, saat kamu ingin memotong tangan dan kakinya, apakah kamu pernah berpikir tentang keluarga? Kamu bersatu dengan Dao Qi, ingin menghancurkan jiwaku, apakah kamu pernah berpikir tentang keluarga? Orang seperti itu tidak pantas menjadi ayah angkatku.
Tidak, aku bukan manusia. Tidak, aku bukan manusia. Aku tidak pantas. Aku tidak pantas. Wei Wei dah, aku akan memberimu semua yang ada di perusahaan. Aku akan memberimu semua uang di perusahaan. Aku akan menjadi budakmu. Aku akan membuatkan tablet umur panjang untukmu. Aku tidak mau tabletmu. Aku juga tidak mau uangmu. Luo Feng. Ya, keluar. Ling Dayong, saya tanya sekali lagi, bagaimana orang tua kandung saya meninggal? Katakan padaku. Wei Wei, apa yang kamu bicarakan? Orang tuamu meninggal dalam kecelakaan mobil. Saat aku tiba di lokasi, mereka sudah meninggal. Aku melihat kalian berdua miskin, jadi aku mengadopsi kalian. Ya Tuhan, aku bersumpah. Kakak, apa maksudmu dengan itu? Tentang kejadian waktu itu, bukankah kita sudah menyelidiki berkali-kali? Mungkinkah? Mungkin dulu aku akan tertipu oleh adegan yang kamu palsukan. Tapi sekarang sebagai hakim, aku bisa melihat karma sebab akibat yang terjerat dalam kejahatan. Ling Dayong, kamu memiliki dendam kematian orang tuaku. Kamu bilang tidak tahu. Omong kosong, ini semua fitnah. Kamu mengarang bulan dan garis hitam. Kamu ingin mencari alasan untuk membunuhku. Masih keras kepala. Baiklah, kalau begitu, akan kutelan amarahku sebelum pemandangan malam. Oh. Aku tidak mau emas. Lepaskan aku. Aku tidak mau emas. Tidak, itu bukan urusanku, ini bukan salahku. Tolong aku. Ling Dayong, bukalah matamu dan lihatlah dengan jelas. Orang tuaku berteriak minta tolong padamu seperti ini. Bukan, tidak seperti itu. Aku tidak sengaja, ini karena kau meremehkanku. Kenapa kamu mendirikan perusahaan untuk mencari uang? Aku cuma bisa kerja, kenapa? Jadi 20 tahun lalu, kamu iri dengan kesuksesan orang tuaku sengaja menabrak mobilku dan merekayasa kecelakaan mobil. Tapi yang tidak kamu duga adalah aku memulai dari nol dan membangun bisnis yang lebih besar dari orang tuaku. Jadi kamu dan putri kesayanganmu Ling Cucu, untuk mengambil semuanya dariku lagi. Ling Dayong, kau benar-benar pelacur mesum. Ling Wei, aku salah. Aku benar-benar sadar aku salah. Aku bukan manusia. Aku terobsesi dengan uang. Aku terobsesi dengannya. Tolong selamatkan aku. Tolong demi aku yang membesarkanmu. Tolong selamatkan aku. Kakak, apa yang dia katakan benar. Ibu dan ayah benar-benar. Dengan bukti yang kuat. Ling Dayong, kamu membunuh orang-orang tercinta dan serakah, dan menghasut pembunuhan. Karena beberapa kejahatan, aku menghukummu. Bukan aku bukan dalangnya. Ini Su. Ada apa? Hakim, dia memiliki cacing di tubuhnya, yang baru saja diaktifkan dari jarak jauh. Cacing itu menggigit jantung dan langsung meninggal. Apa? Pembunuhan untuk membungkam. Sungguh luar biasa. Ling Wei, aku sungguh tidak menyangka bahwa setelah 7 hari, kau tidak hanya hidup kembali, tetapi juga menjadi seorang hakim. Sepertinya kau benar-benar memiliki kemampuan. Anak Shu, berani kamu. Kamu tahu siapa yang berdiri di depanmu? Tentu saja aku tahu. Bukankah ini tunanganku yang murahan? Sekarang aku panggil kamu hakim. Berani kamu. Su Jahao, Ling Dayong membunuh orang tuaku. Kamu yang suruh? Ya, orang tuamu, Profesor Ling dan istrinya, memang bakat langka. Di usia muda, mengubah prestasi industri bersama orang tuaku, dan perusahaan akan menjadi publik. Sayangnya mereka terlalu kaku dan tidak fleksibel. Mereka bersikeras melaporkan orang tuaku. Mereka memproses data inti dan melakukan sedikit pemrosesan teknis. Mereka ingin menyimpan hasilnya sendiri. Jadi, tidak ada yang bisa aku lakukan. Akibatnya, menghancurkan masa depan besar mereka, dan bahkan kehilangan nyawa. Mereka pantas karena tidak tahu diri.
Chu Jiahao, kamu bajingan. Keluarga Shumu sekumpulan binatang buas. Menggonggong seperti anjing tersesat. Awalnya aku berencana untuk membiarkan si idiot Ling Cucu mengambil alih perusahaan dan kemudian perlahan mengalihkan harta. Tapi aku tidak menyangka hidupmu sekeras ini dan kau menjadi kuat. Kalau begitu, aku lihat hanya bisa mengirimmu ke alam bakas untuk bersatu kembali. Hakim, dia adalah dokter forensik. Kakak. Untuk menghadapimu, Hakim, aku telah mengundang pendiri kuil 6 Dao, 6 Jalan Guru Surgawi, yang khusus memasang formasi pengunci roh 9 alam. Silakan, Guru. Jarum ini berasal dari zaman kuno. Ia bisa mengatasi energi yin dari alam baka. Monster, kau harus berhenti. Spesialisasi pada Mingsha. Bagaimana kau tahu kekuatanku berasal dari alam baka? Yah, napasmu luar biasa. Ini adalah kekuatan dunia bawah, mengendalikan reinkarnasi, dan kebaikan dan kejahatan. Bagaimana bisa dirangkum dengan kata roh jahat? Formasimu dapat mengunci jiwa yin, kekuatan dunia bawah, kekuatan penghakiman yang diberikan oleh kunci. Mustahil. Ini adalah kekuatan sejati dari hukum. Siapa kau? Apa yang terjadi, Guru? Cepat perkuat formasi. Siapa aku? Aku adalah yang menghukum atas nama langit dan bumi, dan mengendalikan neraka, dan menghakimi semua kejahatan di dunia, hakim dunia. Hakim dunia manusia, kau adalah legendaris. Pendeta tahu buta akan kebenaran, menyinggung para dewa. Aku pantas dihukum. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa? Chu Jiahao, demi kepentingan egomu sendiri, membunuh orang tuaku, memfitnah dan sangat berdosa. Sekarang ku hukum kau. Kau menghukumku? Ling Wei, jangan lupa, apa kau masih manusia? Kau monster yang bergantung pada kekuatan jahat untuk hidup. Hukum manusia tak bisa mengendalikanmu, dan kau tak berhak menghakimiku. Siapa bilang hakim itu bukan manusia? Ling Wei patuh. Ling Wei, dengarkan perintahku. Untuk melawan dosa manusia. Dan tegas. Kamu telah lulus ujian terakhir. Sekarang aku berikan pedang penghakiman. Aku resmi menunjukmu sebagai hakim dunia. Berjalan di dunia manusia untukku. Awasi dunia atas Yangjian. Kemanapun kau pergi, kau yang tertinggi. Aku, Ling Wei, menerimanya. Sekarang aku, sebagai yang diakui sebagai hakim dunia manusia. Chu Jiahao, kamu telah melakukan dosa besar, pembunuhan demi uang, generasi keempat. Aku menjatuhkan hukuman siksaan abadi di neraka. Cabut semua kekuatan reinkarnasi, dan derita terbakar api abadi, dan rasa sakit terkoyaknya jiwa. Laksanakan segera. Kakak. Berikan padaku, berikan tasnya. Ini uang untuk menyelamatkan ibuku. Berikan tasnya. Panggil aku sesukamu. Lihat siapa yang berani menyelamatkanmu. Terima kasih. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Aku adalah hakim dunia.